gambaran titik detailnya. Ada di sini. Iya. Ada. Ada dua-dua. Ini komputer nomor halaman 15. Sebenarnya saya udah siapkan tapi kok nggak Menjelaskan. yang ada gambar segitiga. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Oh, itu ambil di itu aja di laptop Patri aja. Iya. Saya ambil di buku sakti. Jadi ada satu buku yang khusus membahas tentang mikrokontur dari nol. Ya. Nah, Oh, ada sini. lupa saya belum masukin. Ini sebetulnya yang kedua nih, jurus yang Bisa dikesiniin dikit Pak, mau difoto. saya perbesar. Itunya, keterangannya jadi itu Oh, Pak. keterangannya. Nah, segitu Pak. Kita lihat foto aja nanti bisa tahu. Saya gedein dikit. Jangan Pak, keterangannya. Nggak kebaca ya? Nah, gitu kan? Bisa dikurang. Nggak kebaca juga. Udah. Tadi. Udah cukup. Ini penjelasan untuk yang nomor 2 nih. Hapus gambarnya. Nah, jurus yang pertama tadi, mikrokontroller hitung yang pertama tadi, sebetulnya sudah dibahas secara ringkas di buku Uang Tinju yang tadi, ya, yang tadi kita praktekkan tuh, ada sebetulnya dibahas di Uang Tinju. Nah, sekarang ada jurus-jurus yang lain, yang jurus ini baru ya, baru mungkin diperkenalkan sekitar tahun 60-an, tahun 1960. Ya, jadi sebaran titik-titiknya agak berbeda dengan yang tadi kan? Nah, sebaran titiknya agak berbeda dengan yang tadi. Ya. Tapi ini sebetulnya lebih simpel dalam tanda kutip. Kalau tadi kan harus kita apa? Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, gitu kan? Ini sebetulnya prinsipnya sama, ya. Cuma apa pada aplikasinya, nah ini yang agak sedikit apa? Berbeda. Nah, di sini ada yang menarik tadi, ada namanya upper high load pressure point, ya, yang atas tinggi rentang, ya. Itu titik rentang kan? Tadi pada jurus yang pertama itu disebut titik paru-paru. Ya. Nah, dalam pendekatan jurus yang kedua ini, titik itu sebetulnya bisa untuk menurunkan sistolik. Sistolik tahu ya? Tensi itu kan ada sistoliknya, ada diastolik. Sistoliknya yang atas, diastolik yang bawah. Untuk diastoliknya ini di bawah sini. Ini sistolik ya, sistoliknya di sini, kan? Diastoliknya di sini. Kan kadang-kadang ada orang yang sistoliknya tinggi, diastoliknya enggak. Ini diastoliknya harus diambil, sistoliknya aja kita turunkan. Paham? Kan gini, kadang-kadang ada orang tensinya 140/100. Itu yang harus segera diturunkan yang mana? 100-nya. 140. Dua-duanya diturunin. Iya. Dua-duanya diturunin. Tapi sebetulnya yang harus diprioritaskan yang 100. Yang 100-nya dulu. Yang ini dulu. Ya, gitu. Tapi
Tapi kalau misalnya ada yang sampai sudah 170, nah, ya, kita harus turunkan dulu yang sistoliknya, yang atas, gitu ya. Jadi di mikrofoton hitung ini ada perbedaan titik ketika seseorang itu mengalami gangguan hipertensi. Kita harus cermati yang tinggi ini batas atasnya atau batas bawah. Untuk batas bawahnya ini batas atasnya ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori 5 unsur atau apa, ini sebetulnya kan ini air ya. Ya, ini ginjal. Jadi ketika orang diastoliknya itu tinggi, sebetulnya yang harus dikeluarkan ginjalnya. Gitu kan? Yang ditreatment ginjal. Ya. Sedangkan ketika orang yang cenderung sistoliknya yang tinggi, itu salah satu yang harus diperkuat. Di sini ada titik parunya. Itu paru ya tadi ya. Karena kemampuan jantung memompa darah itu sebetulnya dipengaruhi energi dari paru-paru. Ya, nah di sini titik-titiknya lebih mudah ya. Jadi misalnya gangguan pada lumbar, dia ambil di sini. Jadi makanya berapa tahun yang lalu sampai ada teman saya juara penjepit sini, terkena ya. Jepit di sini. Diurut pakai tangan nggak bisa. Kenapa? Jepit pakai tangan itu nggak bisa diurutin. Ya jepitnya begini. Nekat pakai jepitan jemuran. Bisa, walaupun pakai jepitan jemuran bisa akan berkurang juga nyarinya. Berapa menit tuh, Pak? Asal yang keluar rumah aja. Lama nggak jepitnya? Ya setengah jam. Kalau pakai jepitan mungkin ya 1 jam. Kan dia nggak spesifik kena ke titiknya. Kalau mau kena titiknya pas di segitiga. Ya, lumbar triangle point. Ya. Jadi segitiga khusus untuk terapi lumbar. Diastolik. Ini diastolik. Kalau ini sistolik. Sistoliknya di atas. Di yintang. Itu tuh yang di atasnya. Ya, ini untuk sistolik. Jadi misalnya tensinya 170, nah itu harus diturunkan kan. Karena ini sebetulnya titik sedatif ya, titik yang sifatnya harmonisasi. Lurusnya berarti Ya. lurusnya supaya tergabung atau subkutannya miring. Subkutan ke bawah. Kalau Subkutan ke bawah sini. subkutan ke Kalau bawah. menurunkan berarti jarumnya turun ya? Subkutan ke bawah. Kalau dari sini, kalau yang ini ambil tegak lurus atau ke atas. Menyisip gitu kan? Oh, yang darah rendah? Kalau yang darah rendah beda ya. Jadi ini khusus untuk darah tinggi. Nah kalau darah rendah kalau mau ditambah di sini, ini penjarumannya ke atas. Ke atas. Ini silakan difoto ya, atau nanti saya masukkan di foto. Lupa. Saya pakai bagus. Ya. Kemudian di sini ada titik-titik yang istimewa itu sebenarnya zero point, ada titik Wangsin. Ya. Ini ada yang khusus baru ya, shoulder point, ya, neck point,
sini ada titik-titik yang khas. Misalnya ada titik appendix. Appendix apa? Khusus apa? Khusus buntu ya. Jadi peradangan khusus buntu. Itu bisa ambil di sini. Kemudian ada yang namanya di sini spirit point. Spirit point. Spirit point itu lebih khusus untuk meningkatkan semangat. Spirit. Ya. Nah, sedikit di atas ginjal. Ya, sedikit di atas ginjal. Kalau arahnya Ya, tegak lurus aja kalau di tengah sini, tegak lurus. Jarumnya masuknya mungkin 1 pen. itu termasuk yang Iya. termasuk yang buat depresi nggak Pak? Kenapa? Buat depresi yang psikosis ini Bukan. Ini untuk menambah apa? Semangat, optimisme. Kalau untuk depresi nanti ada titik-titik yang lain, ya, bukan di hidung. Semuanya berarti lesu termasuk ya Pak? Berarti lesu termasuk. Iya, betul. 3L termasuk lesu. boleh nggak Pak kita misalnya nyucuk buat semangat sama lumbar misalnya atau sama lutut Boleh, kali banyak gitu boleh. boleh karena lebih efektif dia satu-satu ini penanganannya. Bagusnya, kalau memang ini sekaligus program lumbarnya juga, lututnya juga, gitu kan? Oh, iya. Oke. Penjelasan gambar yang ini sebetulnya ada ya di modul, cuma gambarnya saya lupa. Ini apa? Menyisipkan gambar. Beda segitiga bawah sama atas apa Pak? Kenapa? Itu kan ada 2 segitiganya. Bedanya apa yang atas? Yang satu ini untuk lumbar kan? Ah, Yang satu ini untuk masalah digestif. Digestif. Digestif itu bahasa gampangnya apa ya? Pencernaan. Pencernaan. Endokrin ya, dekat ke endokrin. Pencernaan digestif. Pencernaan. Pencernaan. Iya. Jadi terkait dengan apa? Limpa, lambung khusus ya. Pencernaan. lumbar berarti ada 2 segitiganya Pak. Tadi yang di dekat sini sistoli segitiga, terus yang di tengah segitiga lagi. Iya, ini ada 2 kan segitiganya nih. Yang lumbar itu yang di atas ya. Yang di atas, yang di bawah itu segitiganya untuk masalah pencernaan. Berarti yang mah pasti bisa ya. Kenapa? Yang mah gitu. Ya, gangguan lambung itu termasuk digestif. Kalau ceng sama ceng i itu untuk apa Pak? Nah, ini fungsinya ada di sini. Titik dan ya, ini termasuk nah, ya. Titik cenggi ya. Ini indikasinya untuk kista apa ini? Ya. Kemudian titik cengah itu sama ya untuk kista ovarium dari perut bagian bawah. Titik zibau ini untuk infertilitas. Nah, orang yang pengen apa, yang sulit hamil dan adanya tumor di rahim ya, tumor fibroid di rahim Nyom. ya, myom. Itu ambil titiknya titik zibau. Kemudian ada titik khusus untuk infertilitas, ini titik Swansea. Ya, titik Swansea. Titik Swansea. Tadi ya. Ini Swansea. Ini Swansea ya. Ini zibau. Swansea. Ya, ini adalah ZF.
Chuangsin itu untuk infertilitas ya Pak ya? Ya. Untuk eh, infertilitas. Ya. Persimpangan tepi di atas garis lubang hidung dan garis tengah. Ini lebih infertilitas. Zhengji dan Zheng'an sama untuk kista opalium dan nyeri perut bagian bawah. Zibau ini untuk tumor rahim. Ion, ya, ini titik. Jadi ibaratnya, karena nggak usah buka baju, kita cukup Praktis ya. ini aja udah namanya. Semakin lama ya, makin enak gitu nanti kayak Mas Arif ini nanti kalau ini kan udah setengah jam. Ini semakin nyaman nanti. Jadi kalau misalnya yang promil itu berapa? Ya, bisa berapa jam gitu? Kalau setengah jam, jadi ulang-ulang 2 hari. Buat ini terapinya. Berarti kalau 1 jam juga nggak masalah, nggak bakalan jadi masalah. Oh, kalau orang yang misalnya waktunya luang gitu ya. Iya, iya. Kalau orang yang sibuk ya setengah jam. Ya nggak bakalan ada nanti jadi hitam atau apa gitu. Selama itu tadi ya, mungkin kalau yang sudah pakai apa tadi suntik apa kata-kata tadi suntik apa ya buat kecantikan tuh Filler, botol, atau pakai apa gitu kan, nah itu kan kita nggak bisa jadi kan kalau kita tusuk di sini nanti ininya bocor katanya cairan yang dimasukkan itu apa sih namanya. Nantinya tusuknya tegak lurus ke promil. Rata-rata di sini tegak, kalau di tengah dia tegak lurus. Kalau di area samping sini arahnya ke tengah. kalau Bisa. Kalau pas makan Titik parunya juga kan diambil. Paru-paru, intangnya. Titik paru-paru kan diintang. kalau mau lihat pagi Pak, langsung ya tadi. Nah, gitu lah. kalau mualnya tiap pagi itu harus dideteksi dulu apa masalahnya. Apakah murni lambung atau ada masalahnya lain? Kalau untuk yang orang yang suka gerak-gerak sendiri gitu. Tremor. Nah, Jadi dia tuh masalahnya tuh tulangnya bengkok terus dia tuh enggak itu kalau gitu kan tremor. Yang mau diperbaiki apanya ya gitu. yang gerak-geraknya kayak kepala. Nah itu nanti beda lagi. Jadi itu beda-beda. Jadi Ya. nggak bisa dihidupin. Nah, kalau untuk leher bisa. Kalau yang wajahnya ketarik ini kena angin itu, Terus langsung. Nah, itu tidak cukup dengan hidung. Dia harus nanti jatuhnya di keruput ke wajah. Ya, wajah. Jadi lebih areanya harus lebih luas. Ya. Palsi ya. pakai hidung ada jadinya. Bisa, cuma artinya nggak menyeluruh, jadi hanya mengambil gitu. Ya, ini adalah titik-titiknya. Ini untuk mikropemberian. Jadi uniknya di sini ada titik tadi ya. Ada khusus distolik, ada ya. Diastolik tepat di bawah ujung hidung. Ya. Kalau sistolik ini di
kasus kekakuan stagnasi bisa Kekakuannya di mana? ya mungkin anggota gerak kaki atau tangan Nah ya, masuknya nanti berarti di jurus yang pertama tadi. yang pertama Jurus yang pertama. kekakuan Artinya di titik-titik anggota gerak. Kalau di sini ini kan nggak ada titik anggota gerak ya. Nah, di sini kan nggak ada yang khusus ya. Kalau misalnya salah titik gitu Pak, kita ada nyucuk di sini, mau pindah ke sini boleh jarum yang sama apa ganti? Bagusnya dah. wah hebat tuh kalau sendiri sih nggak apa-apa kurang Sekarang kita lanjut ya. Biar siang nanti kita tinggal mungkin anak banyak praktek-prakteknya. Sekarang mikrokultur yang ketiga ini lebih ke masalah apa mikrokultur apa itu dengan pendekatan Sancho. Ya, Sancho ini sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, tubuh manusia itu dibagi jadi tiga, ada Sancho atas, Sancho tengah, dan Sancho bawah. Ya, Sancho atas itu rongga dada, Sancho tengah itu adalah rongga perut atas, Sancho bawah itu perut bawah. Ya, jadi kurang lebih hidungnya ini nanti jadi dibagi gini. Ada apa? Ada tiga bagian. Nah, ini upper Sancho. Upper Sancho itu artinya Sancho atas. Ya, kemudian ada middle Sancho, ini adalah Sancho tengah. Dan ada lower Sancho, ini adalah perut sebelah bawah. Nah, di sini lebih rumit dari yang pertama tadi. Kalau yang tadi ada 3 garis, di sini garisnya ada 5. Ya, garisnya ada 5 tuh sejajar. Ya. Memang saling berhimpitan ya garis-garisnya ini. Dan ada lebih dari 60 titik. Ya. Lebih dari 60 titik di jurus yang ini. Ya. Tapi sebetulnya ada kemudahan yang diambil dari gambar ini. Dan nanti kita fokusnya bukan di titik-titik yang detail itu, fokusnya cukup pada ciao apa yang terganggu. Yang terganggu ciao atasnya, kan? Ciao tengahnya, atau ciao bawahnya. Gitu ya. Jadi nggak perlu diambil secara keseluruhan. Walaupun kalau mau ngambil titik-titik secara khusus setiap organ bisa, boleh, dan hasilnya memang lebih efektif ya. Tapi buat orang yang baru belajar kan susah nih. Ya, titiknya detail nih, banyak banget begitu ya. Ngapalinnya gimana? Dihitungnya sampai 60 jarum gitu kan. Kita cukup mengambil di titik-titik kunci. Ya, titik-titik kunci, jadi setiap jauh itu ada titik-titik. Ini kalau detailnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Kita langsung ambil di teknik jauh atas. Ya, teknik jauh atas. Mulailah dengan titik kepala dan wajah. Ya, titik kepala dan wajah di mana tadi? Di atas ini ya. Titik kepala dan wajah. Ya. Manipulasi jarum sampai bisa terkena C-nya, terkena apa? Energinya ya, terkena energinya. Ya, kemudian angkat jarum dengan lembut ya.
Ini perlu dicontohin ini. Iya, harapan jarum menuju telinga. Ya, jadi tangan begini dari tengah. Tengah, masukkan dulu, kemudian angkat kaki, kemudian ke arah tadi. Diangkatnya sampai lepas. Nah, Lalu siapa yang menjadi model? Itu permulaan apa Pak? Ya, ini untuk masalah di jauh atas. Jauh atas ini berarti jantung, paru-paru, ya. Saya aja Pak. Sakit tenggorokan, bersin-bersin, asma. Titik ini ya tambahan berarti. Titik tambahan berarti ini. Titik tambah. Iya. Ini artinya bukan menguatkan organnya, tapi menguatkan cellnya. Polip bisa. Ustaz, ini untuk yang nyom tadi Ustaz. Kita bagusnya berapa kali dalam 1 minggu Ustaz? Minumnya udah parah belum? Ini sekitar 3 tahun. Ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau yang baru banget, nah itu bisa ambil 1.000 kali. Selama berapa kali? Ya paling tidak 12 kali. Oh, tetap mendaftar 12 kali. Setelahnya seminggu sekali ya. Setelah itu harus istirahat. Oh, istirahat dulu. Nggak boleh lanjut ya. Jadi harus istirahat. Habis itu mulai dari lagi. satu lagi. Oh, buat yang promil juga sama. Ya. Jadi nggak boleh akupunktur terus menerus. Nggak. Jadi begitu udah 10 kali atau 12 kali harus berhenti. Jeda ya seminggu atau 10 hari. Nanti mulai dari hitungan 1 lagi. Karena nanti tubuh akan merespon gagal merespon kalau Berarti kalau udah sembuh nggak usah lagi ya Pak ya? Akupunkturnya ya. iya, Udah terus sembuh sembuh total ya. sih, kamu. Pencegahan bisa Pencegahan Bulan sekali ya. sebulan sekali gitu kan. Oke, ini jauh atas ya. Selanjutnya ada jauh tengah. Jauh tengah ini mulainya dari titik hati. Nah ini jarum yang digunakan harus agak panjang nih, bukan seperempat juz, tapi setengah. Karena dia masuknya bisa sampai 3 sampai 5 pen. Iya. Jawa tengah itu berarti bisa untuk melakukan apa lambung, khusus, gitu ya. Tapi mulainya dari titik hati. Titik hati ya dari mana tadi? Jadi paru-paru ya, atas ini jantung ya. Kemudian bawah jantung apa? Hati ya. Bawah jantung ke hati. Di bawah hati baru ada spleen. Ya, limfa. Paling bawah baru ginjal. Gitu ya. Jadi kalau untuk masalah ini gangguan pada syaraf tengah, itu mulainya menjadi komunikasi. Masukkan dulu lurus, kemudian angkat perlahan, miringin ke arah empat dulu di sini. Ya. Nah, cuma sesuai dengan yang tadi saya katakan, 42 itu kan ada di sebelah kiri tubuh, sebelah kanan.
Kanan. kanan. sebelah kanan ya. Jadi habis ini terus masukkan ke kanan miring gitu. Sekarang tarik sedikit. Ke dalam itu diamin berapa detik? Jadi pas masuk terus Jadi sama seperti ketika kita mengambil kalau dalam teknik itu bisa misalnya titik ST36 diambil pakai jarum yang panjang, tapi kemudian habis itu ditarik lagi ya. Nanti distimulasi berapa menit kemudian dimasukin lagi ke dalam. Gitu ya. Jadi nggak dicabut seluruh. Ada teknik-teknik akupunktur yang ya. Kalau ciao bawah, nah ciao bawah ini adanya di ujung ini ya, yaitu titik ginjal. Ya. Masuk dulu, dapat gajinya, kemudian miringin ke sisi kaki hidung kiri, kaki hidung kanan. Jadi seolah-olah kalau orang ini kan ini seperti apa dikacang. Coba lurus dulu ke kiri, ke kanan. terus dulu ke kiri ke kanan terus didiaminnya. Nah, ya itu bisa sampai 5 jam. Di apa dibolak balik gitu terus gitu. Satunya doang. Sobek. Kalau 5 jam begitu mah raja tega. Didiaminnya tetap di tengah gitu. Iya. Nah itu cukup pakai jarum yang apa? Seperempat. Yang tengah tadi pakai seperempat. Cuma enaknya pakai setengah. Ginjal itu Masalah reproduksi bisa, masalah artritis, nah artritis kan kaitannya dengan itu ya, nyari apa sendi, ya. Nyari sendi, terutama yang terkait dengan ginjal ya asam urat. Ya, kalau kolesterol kan nanti larinya ke liver ya. Nyerinya sedikit, bentar. Habis itu dibiarin 5 jam. Sampai 5 jam. nggak sesakit ditinggalin lagi sayang-sayangnya kan. Ya kita coba praktekkan. Siapa yang mau jadi model? Ayo yang Ikhwan mau Mas Saya lanjut. Mas